Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang masih memberikan kesempatan untuk kita semua kenikmatan dapat sholat subuh secara berjamaah bersama-sama. Ini merupakan kenikmatan yang besar karena di antara banyaknya manusia yang menginginkan sholat subuh secara berjamaah dan mereka mengetahui bahwasanya sholat subuh merupakan di antara sholat yang sulit dilakukan bagi orang-orang munafik. Maka alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kenikmatan yang besar untuk kita semua sehingga kita dapat melakukannya, terutama sampai kita dalam keadaan berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kemarin kita sudah memulai tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memulai sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan tentang sejarah, tidak terlepas kita akan membahas tentang banyak orang, tentunya. Membahas tentang peristiwa-peristiwa terutama yang terjadi ataupun yang berkaitan dengan Islam. Terjadi ataupun yang berkaitan dengan Islam. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf ini ayah dari Abdul Muttalib. Ayah dari Abdul Muttalib. Perlu kita ketahui secara bersama-sama rangkaian dalam sejarah bahwasanya Abdul Manaf dia memiliki anak berjumlah 4 orang. 4 orang anak. Yang bernama Naufal, yang pertama, yang kedua Hashim, yang ketiga Al-Muttalib, yang keempat Abdul Syam, Abdul Syam. Dari hal ini nanti kita bakalan mengetahui tentang perseteruan atau perselisihan antara antara Abdul Muttalib dan Naufal, antara keponakan dan paman. Nanti ada sedikit perseteruan di antara mereka. Kita kemarin sudah membahas tentang Hashim, bahwasanya Hashim dialah orang yang pertama kali yang memberikan sarid, memberikan sarid kepada jamaah haji. Apa kemarin sarid? Makanan, berupa roti yang diremah-remah, kemudian roti itu disiram kuah. Itulah diberikan kepada jamaah haji. Karena Hashim bin Abdi Manaf memiliki peran penting dalam menjamu jamaah haji, yaitu memberi mereka minum, kemudian memberi mereka makanan. Dan pada Hashim ini belum ada air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu sudah ditutup. Mata air Zam-Zam itu ditutup sama Bani Jurhum. Nantinya mereka sebelum mereka pergi dari kota Mekah, mereka menutup air Zam-Zam tersebut. Ini ceritanya sangat panjang tentang penutupan air Zam-Zam. Kenapa bisa terjadi dan lain sebagainya. Kalau ada yang punya bukunya bisa nanti dilihat, bisa dibaca dari halaman 1 terutama, kalau mau membahas tentang air Zam-Zam tadi. Dari halaman 1 bisa sampai di halaman
Ini kepercayaan sudah lewat, berarti halaman 19 ya. 19 halaman, tapi dibaca dengan detail. Ya, nanti kita bakalan dapatkan bagaimana silsilah keluarga orang-orang Arab, terutama silsilah orang Arab itu tersendiri. Ya, karena Arab nanti terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama Arab Ba'idah, ya. Arab Ba'idah. Ini adalah kaum-kaum Arab kuno yang mana mereka sudah punah, ya. Inilah kaum Tsamud, ya. Kemudian Tosam, Judais, Imlak, ya, dan lain sebagainya dari mereka. Ini semuanya sudah punah. Kemudian yang kedua namanya Arab Aribah, ya, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rub bin Yashjub bin Al-Qattan, ya. Atau ini juga disebut dengan Arab Qattaniyah, ya, Arab Qattaniyah. Nah, kemudian terbagi lagi fase ketiga. Inilah disebut dengan Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah. Dan perlu kita ketahui, Arab Musta'ribah ini merupakan asal usulnya nenek moyang mereka yang paling tuanya adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Nah, kenapa Nabi Ibrahim? Nah, nanti kita akan mengetahui tentang bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan kita sudah mengetahui bahwasanya beliau sering melakukan perjalanan dengan Sarah, ya, dengan Sarah istrinya. Ingat, bukan Siti Sarah, tapi dengan Sarah. Nah, termasuk beliau memasuki ke daerah Mesir, ya. Kita ketahui bahwasanya pemimpin Mesir itu disebut dengan Fir'aun, ya. Tapi namanya bukan Fir'aun. Macam kita, pemimpin kita disebut dengan presiden. Apakah namanya presiden? Bukan. Ya, ada Soekarno, Soeharto, ya. Kemudian sekarang Bapak Jokowi Widodo, ya, dan lain sebagainya. Begitu juga di Mesir. Nama pemimpin mereka julukannya adalah Fir'aun, tapi namanya bukan Fir'aun. Ya, tapi Fir'aun di masa Nabi Ibrahim, ya, pada waktu itu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Sarah istrinya melintasi Mesir, ya, terjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bahwasanya si Fir'aun ingin melakukan perbuatan keji kepada Sarah. Ya, karena melihat dengan hal perbuatan tersebut, Fir'aun memperhatikan bahwasanya setiap ia ingin melakukan perbuatan keji ada saja penghalangnya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kedekatan antara Sarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian melihat hal itu, Fir'aun memberikannya hadiah, ya. Hadiahnya berupa seorang budak, ya. Tapi dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya bukan budak, tapi anak dari Fir'aun itu sendiri, ya, yang bernama Hajar. Ya, jadi di sini ada perselisihan di antara para ulama sejarah. Ya, ada yang mengatakan itu budak, tapi ada juga yang mengatakan itu anak dari Fir'aun itu sendiri. Ya, diberikan hadiah agar kiranya dapat mengabdi kepada si Sarah. Ya, singkat cerita, bahwasanya si Hajar, ya, itu dinikahkan kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian dari sinilah nanti dari Hajar lahirlah Nabi Ismail. Sedangkan dari Sarah lahirlah Nabi Ishak. Ya. Baru dari Ishak lahirlah keturunan-keturunan nanti dari seluruh nabi termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dari situ semua. Ya, Yakub, ya, Sulaiman, Daud, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Keturunan dari Nabi Ishak. Ya, yang mana nantinya si Sarah dengan anaknya Nabi Ishak mereka tinggal di Palestina. Ya, sedangkan Nabi Hajar dengan Nabi Sulaiman tinggalnya di Mekah. Ya, maaf, keliru ya. Hajar dan Nabi Ismail tinggalnya di Mekah, dan hal itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kiranya mereka berdua dipisah. Nah, di sini kita membahas sedikit fikihnya, ya, fikih sirahnya. Dari sini menunjukkan bahwasanya dari hal yang disukai adalah memisahkan
antara dua istri. Memisahkan di antara dua istri. Jangan digabung. Ribut, ya. Ribut. Kenapa? Karena dalam hal ini para ulama sejarah menyebutkan bahwasanya Sarah memiliki kecemburuan terhadap si Hajar. Karena si Hajar memiliki seorang anak. Ya, maka dipisahkan. Ya, dari hal itu Nabi Ibrahim membawa Hajar bersama Ismail masih kecil kepada suatu lembah dekat dari Hijaz. Itulah Mekah nantinya. Ya, hanya dibawakan 2 buah kantung saja. Nanti satu kantung itu berisi air, satunya lagi berisi kurma. Ya, disitulah nantinya ada tragedi keluarnya air Zam-Zam. Ya, keluarnya air Zam-Zam sehingga Hajar dan Nabi kita Ismail mereka hidup di sana kurang lebih sudah 8 tahun mereka hidup di lembah tadi. Kemudian lewatlah suku Jurhum. Ya, inilah suku Jurhum yang membawa bahasa Arab. Ya, barulah dari sini nanti Nabi Ismail menikah dengan salah seorang wanita dari mereka, ya, dari suku Jurhum tadi. Ya, dan para ulama sejarah mengatakan bahwasanya suku Jurhum memang sering melintasi jalan itu tadi. Ya, jalan yang melewati sebuah lembah yang memang gersang, tidak ada air, tapi pada waktu itu sudah ada air Zam-Zam. Ya, sehingga mereka menjadikan lembah tadi atau yang sekarang keadaannya menjadi Mekah itu tempat pemberhentian mereka tatkala mereka ingin berdagang. Ya, berhenti, mampirlah ceritanya. Tapi lama kelamaan mereka jadikan tempat tinggal. Ya, tentunya hal ini dengan izin dari Hajar. Ya, karena mereka yang memiliki air Zam-Zam. Ya, jadi adanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Ya, Hajar memberikan air serta kemudian mereka memberikan pasokan panganan. Ya, jadi adanya keuntungan di antara mereka. Kemudian singkat cerita bahwasanya Nabi kita Ismail sudah beranjak dewasa dan beliau sudah mempelajari bahasa Arab. Ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya bahasa Arab dipelajari dari orang-orang Jurhum. Ya, suku Jurhum ini berasal dari Yaman. Ya, berasal dari Yaman. Nah, jadi berasal dari Yaman. Nah, jadi kita ketahui bahasa Arab asli dari Yaman, bukan dari orang Arab Saudi, bukan. Ya, tapi dari Yaman sendiri, dari bahasa Arab. Setelah Nabi Ismail mempelajari bahasa Arab, kemudian menikahi dengan salah seorang di antara wanita yang berada dari suku Jurhum. Ya, menikah. Kemudian kita ketahui secara sejarah ma'ruf bahwasanya Nabi Ismail pernah berkunjung. Ya, Nabi Ismail pernah berkunjung ke rumahnya Nabi Ismail. Ya, Nabi Ibrahim berkunjung ke rumahnya Nabi Ismail. Ya, berkunjung, kemudian menanyai kabar. Ya, dan hal ini istri dari Nabi Ismail tidak mengetahui bahwasanya itu mertuanya. Ya, berkunjung, ditanya bagaimana keadaan perekonomian mereka. Kemudian sang istri mengeluh. Ya, tentang sempitnya kehidupan mereka, mengeluh. Nah, kemudian berpesanlah Nabi Ibrahim kepada istrinya, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan kepadanya untuk mengganti palang pintu. Ya, suruh ganti palang pintu. Nah, hal ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada istrinya Nabi Ismail. Nah, dan setelah Nabi Ismail pulang, Nabi Ismail mengetahui. Ya, setelah disebutkan cerita itu, dia mengetahui bahwasanya itu adalah ayahnya yang menginginkan bahwasanya ia menceraikan istrinya. Ya, kita ambil ya fikih sirahnya dari kisah ini bahwasanya kita harus bersyukur dalam setiap keadaan. Ya, jangan sikit-sikit ngeluh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah konsep dalam kehidupan. Tatkala kita sempit, jangan suka mengeluh keluar. Ya, kalau kita suka mengeluh keluar, ya kayak mana lagi? Ya, ini merupakan diantara bentuk adab yang buruk, akhlak yang buruk, menceritakan ya isi rumah keluar. Ini tidak diperbolehkan. Ya, kalau bisa kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kesempitan hidup, maka syukurilah setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita.
Karena Allah tegas mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan selalu menambah kenikmatan tersebut. Ya, inilah konsep ya dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah hal itu terjadi, diceraikanlah ya dari istri pertama dari Nabi Ismail ya alaihi salatu wasallam. Kemudian singkat cerita, Nabi Ismail menikahi lagi dengan seorang wanita ya dari putri ya Mudad bin Amr ya Mudad bin Amr. Nah, dan dikisahkan bahwasanya Mudad bin Amr ini merupakan kepala suku dari suku Jurhum tadi ya, dan ia menikahkan anaknya ya kepada Nabi Ismail, dan dari pernikahan mereka berdua terlahirlah 12 anak ya, dari pernikahan antara Nabi Ismail dan putri dari Mudad bin Amr terlahir dari 12 anak ya. Dan 12 anak tadi termasuk Nabi Qaidar ya, dan banyak lagi selainnya ya. Kemudian mereka menetap di tempat tersebut di lembah tadi, dan di antara dari 10 dari 12 orang tadi mereka itu suka berniaga ya. Pada umumnya mereka semua berniaga ya, pada umumnya mereka berniaga, berjualan, tapi yang jarang pulang 10-nya, yang sering di tempat hanya 2 ya, Nabit dan Qaidar. Ya, Nabit dari anaknya Nabi Ismail, nanti mereka tinggal di daerah Hijaz, sedangkan Qaidar ya mereka lah yang menetap di Mekah. Ya, mereka yang menetap di Mekah. Kemudian dari Qaidar, nah, barulah nanti banyak anak, banyak generasi, barulah terlahir di antara generasi tersebut ada namanya Adnan. Nah, ini kita sebutkan tadi kemarin, Adnan merupakan kakek ke-21 dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama sejarah menjelaskan bahwasanya dari Nabi Ismail ke Adnan itu memiliki masa 21 atau 20 abad. Rentang jarak di antara mereka. Berarti sudah sangat lama, ya, sangat lama, ataupun dapat kita katakan bahwasanya rentang ini 21 abad. Kalau seandainya usia manusia itu 100 tahun, berarti jaraknya berbeda 20 orang, 21 orang, ya kan? Nah, seperti itu. Maka di sini para ulama sejarah memang sangat berselisih, karena jarak, ada yang mengatakan dari Adnan ke Nabi Ismail itu memiliki rentang jarak ada 20 orang, ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan 40 orang. Ya, tentunya berbeda-beda. Maka daripada itu, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, dari klasifikasi nasab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disepakati, yang kedua diperselisihkan, yang ketiga dhaif. Ya, yang pertama disepakati bahwasanya dari Nabi Muhammad sampai Adnan. Kemudian dari Adnan sampai Nabi Ismail itu diperselisihkan. Itulah yang kita sebutkan tadi. Ada yang mengatakan 20 orang jaraknya, ada yang 40 orang. Ya, dalam rentang 20 sampai 21 abad tadi. Ya, kemudian dari Nabi Ismail sampai Nabi Adam, nasabnya itu dari hadis dhaif. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dikomentari sama Syekh Al-Albani bahwasanya hadis tersebut dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Nah, dari hal tersebut kita ketahui nanti dari Adnan kemudian punya anak Ma'ad, Nizar. Sebenarnya kejadian di antara mereka ini sangat banyak. Ya, nanti ada peperangan. Ya, tentunya ada peperangan, kemudian mereka berpisah dan lain sebagainya. Kita kembali lagi kepada si Hashim tadi, kakek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim memiliki saudara. Ya. Siapa saja tadi? Naufal, ya, Al-Muttalib dan Abdul Syam. Sama Hashim ada 4, ya. Jadi anaknya Abdul Manaf itu ada 4, ya. Siapa tadi? Naufal, Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syam, ya.
Hashim, ya kita sebutkan kemarin, beliaulah seorang pemuda yang memulai memberi makan dengan tharid. Kemudian beliau juga yang memulai perjalanan dari Mekah ke Syam. Kemudian dari Mekah ke mana? Kemarin ke Yaman. Ya. Dari Syam di musim dingin ke Yaman musim panas. Nah, inilah yang terkenal dalam surah Al-Quraisy. Terkenal dalam surah Al-Quraisy dan Allah abadikan di dalam surah Al-Quraisy. Nah, itulah Hashim yang memulai perjalanan tersebut, ya. Memulai perjalanan tersebut dan suatu ketika tatkala ia ingin berjualan ke Syams, dia singgah dulu ke Madinah, ya. Singgah ke Madinah, kemudian menikahi seorang putri dari Bani Najjar bernama Salma. Ya, dari Bani Najjar bernama Salma. Udah dinikahi, kemudian si Salma hamil, ditinggal untuk berdagang lagi ke Syams. Kemudian sebelum sampai ke tempat perdagangan, si Hashim wafat. Ya, wafat di Gaza, di Palestina. Ya, wafat di sana. Kemudian si Salma melahirkan, ya, seorang anak bernama Syaibah. Kenapa Syaibah? Karena rambutnya memiliki uban. Nah, itulah nanti yang disebut Abdul Muttalib. Ya. Kenapa? Karena nanti tatkala si Syaibah sudah beranjak, ya, mau di fase-fase murahaqah atau fase-fase dia sudah mau pubertas, ya, sudah mau remaja. Nah, ternyata pamannya, siapa pamannya? Al-Muttalib. Nah, kan tadi ada 4, ya, Naufal, Hashim, Al-Muttalib, satu lagi Abdul Syam. Jadi setelah wafatnya Hashim, yang namanya pekerjaan Hashim yang di Mekah itu diberikan kepada Al-Muttalib. Ya, diberikan kepada Al-Muttalib tadi. Nah, setelah mengetahui bahwasanya Hashim memiliki anak keturunan terutama laki-laki, ya, berada di Madinah. Nah, kemudian Al-Muttalib langsung pergi ke Madinah. Ternyata benar ada keturunannya Hashim di sana, yaitu si Syaibah. Ya. Tatkala si Syaibah tadi dibonceng, ya, kemudian mereka pergi ke Madinah dan orang-orang yang mereka pergi ke Mekah dan orang-orang yang berada di Mekah mengatakan hadza Abdul Muttalib. Ya. Ini adalah budaknya si Muttalib. Karena kebiasaan orang-orang dahulu mereka masih saja memperjualbelikan perbudakan. Ya, dikira mereka itu adalah budaknya. Kemudian tentunya Al-Muttalib di sini menjelaskan, mengklarifikasi bahwasanya ini bukan budaknya, akan tetapi ini adalah anak dari saudaranya si Hashim. Dan dia mengatakan nantinya inilah yang akan meneruskan sebagaimana ayahnya kerjakan. Ya, si Abdul Muttalib tadi akan melanjutkan pekerjaan dari si ayahnya. Kemudian setelah Al-Muttalib wafat, ya, dan diberikanlah tahta ataupun jabatan ataupun pekerjaan tadi kepada si Abdul Muttalib. Nah, tentunya hal ini membuat saudara dari Al-Muttalib itu geram. Siapa? Naufal. Nah, ini dia. Berarti perseteruan antara paman dan keponakan. Ya, Naufal. Ya, tentunya Naufal yang mengambil hal tersebut. Kenapa? Karena ia merasa dirinya lebih mampu. Kenapa? Karena dia adalah abang dari si Hashim. Ya, inti anak kemarin sore. Ya, inti jauh, berasal dari Madinah. Ya, jadi diambillah oleh si Naufal. Dan setelah hal tersebut terjadi, pengambilan alihan dari tangan Abdul Muttalib ke tangan Naufal, kemudian Abdul Muttalib tidak tinggal diam. Ya, karena tadi pekerjaan tadi dari Al-Muttalib sudah diberikan kepada Abdul Muttalib. Ya, sudah diberikan nih. Nah, tapi diambil sama si Naufal. Nah, setelah pengambilan tersebut, Abdul Muttalib mengirim surat. Ya, mengirim surat kepada paman-pamannya yang ada di Madinah dari Bani Najjar. Ya, dari Bani Najjar dikirimnya surat. Ya, bahwasanya beliau menjelaskan kejadian-kejadian demi kejadian sehingga
Dari Madinah, Bani Najjar mereka mengirimkan pasukan untuk membantu keponakannya tadi, si Abdul Muttalib. Ya. Kemudian terjadilah ditarik si Naufal, ya, sehingga si Naufal menyerahkan hal tersebut di khalayak ramai, ya. Bahasanya pekerjaan tersebut, ya, itu kembali lagi kepada Abdul Muttalib, ya, karena Naufal mengatakan aku serahkan kembali kepadanya, ya. Itu di hadapan, ya, disaksikan oleh sepuh-sepuh Quraisy, ya, sehingga orang-orang hal tersebut melihat, ya, sudah kembali kepada Abdul Muttalib. Dari tragedi hal ini, apakah si Naufal tinggal diam? Tidak. Ya, ternyata dia membuat bandingan. Dia membuat bandingan. Kemudian mereka bersekutu, ya, dari Bani Abdi Syams, ya, Bani Abdi Syams. Siapa itu? Bani Abdi Syams. Kalau yang mengikuti tadi, Bani Abdi Syams ini anak keturunan dari Abdus Syams. Siapa Abdus Syams? Saudara Naufal. Saudaranya Naufal, kan tadi 4. Naufal, Hashim, Al-Muttalib, dan Abdus Syams. Ya, jadi mereka ini, Naufal dengan anak keturunannya Abdus Syams, mereka bersekutu, ya. Mereka bekerja sama untuk mengambil alih lagi. Ya, ternyata setelah mengetahui hal tersebut, ya, suku Khuza'ah, ya, suku Khuza'ah datang menemui Bani Najjar, ya, dan mereka bersekutu juga, ya, untuk memperkuat si Abdul Muttalib, ya, sehingga hal tersebut lerai dan akhirnya tetap bahwasanya perurusan hal tersebut tetap berada di tangan Abdul Muttalib, ya. Karena nanti ini, ya, hal ini sangat panjang, ya, persekutuan inilah yang kemudian nanti akan menjadi sebab penaklukan Fathul Mekah. Ya, itu nanti akan dijelaskan di bab, ya, pembebasan Mekah. Nah, kemudian setelah perkara tersebut dikembalikan kepada Abdul Muttalib, ada kisah yang momentum yang menarik untuk Abdul Muttalib itu ada beberapa. Ya, di sini penulis menyebutkan ada 2. Yang pertama, penggalian sumur air Zam-Zam. Yang kedua, kedatangan pasukan gajah. Ya, kedatangan pasukan gajah. Nah, yang pertama, penggalian dari air Zam-Zam, bahwasanya Abdul Muttalib itu beliau dimimpiin, ya, dimimpiin bahwasanya ada di suatu tempat di Mekah itu, ya, dikasih tahu tempatnya bahwasanya di bawah situ ada sebuah sumur dan beliau diperintahkan untuk menggali, ya, dan dia mengikuti mimpi tersebut dan digali, ya, digali, dan ternyata di bawah galian tersebut terdapat barang-barang yang mana di situ tameng, baju besi, bahkan sumpalan emas dan lain sebagainya. Dan inilah peninggalan dari orang-orang Jurhum tadi, yang mana mereka menyumbat air Zam-Zam kemudian mereka kubur kembali. Ya, siapa yang melakukan tadi? Orang Jurhum. Ya, mereka yang menyumbatnya. Ya, mereka menyumbat, bahkan disebutkan bahwasanya mereka menyumbatnya dengan kain Ka'bah, sumpalan kain Ka'bah serta ditutup dengan batu Hajar Aswad. Ya, jadi batu Hajar Aswad itu ikut ditimbun sama mereka di situ. Ya, kemudian diperbaiki lagi nanti di zaman Abdul Muttalib, ya, karena kan keluar semuanya, ya, semuanya keluar, termasuk diantaranya adalah batu Hajar Aswad tadi, ya, seperti itu, ya. Jadi digali dan keluarlah, ya, keluarlah air Zam-Zam tadi, dan itulah dari Abdul Muttalib. Di sini ia menggunakan air Zam-Zam diberikan kepada jamaah haji, ya, dari air Zam-Zam. Kalau dulu ayahnya Hashim memberikan air biasa, ya, ayahnya Hashim yang memberikan airnya masih air biasa, sedangkan dirinya Abdul Muttalib memberikan air Zam-Zam, ya, memberikan air Zam-Zam. Ketika air Zam-Zam, ya, ini sudah
nampak, ya tentunya naik lagi nama dari si Abdul Muttalib dari keturunannya Hashim. Ya tentunya hal ini membuat orang-orang Quraisy, suku-suku Quraisy pada waktu itu tidak tinggal diam. Ya, mereka ingin sangkut paut, ya, mereka ingin mengambil peran. Ya, mereka ingin mengambil peran terkait air Zam-Zam. Ya, mereka mengatakan ya bahwasanya mereka ingin bergabung. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan tidak. Ya, air Zam-Zam ini khusus untuk diriku. Ya, air Zam-Zam ini tidak akan melakukannya, ya, sebab beliau mengatakan aku tidak akan memberikan jatah ini kepada kalian atau kepada orang lain, ya. Karena air Zam-Zam ini dikhususkan untuk diriku saja. Ya, tentunya hal ini menjadi keributan antara orang-orang Quraisy dengan Abdul Muttalib. Ya, kita ketahui bahwasanya kenapa keributan itu terjadi. Ya, karena kita mengetahui secara bersama-sama bahwasanya Abdul Muttalib tidaklah lahir dari, ya, langsung dari orang-orang Quraisy, tapi melainkan lahir dari Madinah. Intinya pendatang baru lah ini. Ya, pendatang baru toh tiba-tiba mendapatkan suatu jabatan tinggi, kemudian besar, tentunya mereka meminta, ya, andil di dalam hal-hal tersebut, dan Abdul Muttalib bersikeras untuk tidak memberikan hal tersebut, ya, kepada mereka. Kemudian mereka menggelarkan sebuah sidang, ya, sebuah sidang yang mana hal ini dipimpin oleh dukun wanita dari Bani Sa'ad, ya, di pinggiran kota Syams. Ya, setelah perjalanan dari Mekah, mereka mau ke dukun perempuan tadi, ya, ke Syams. Ternyata mereka mengalami kehabisan air, ya, sehingga mereka tuh sangat haus. Bahkan disebutkan mereka sampai dehidrasi dan lain sebagainya. Kemudian Allah turunkan hujan, ya, Allah turunkan hujan. Tapi hujan tadi itu khusus di mana si Abdul Muttalib berada, ya, enggak kepada yang lain, enggak secara menyeluruh, enggak. Tapi di mana Abdul Muttalib berdiri di situ hujan. Ya, ini menunjukkan, ya, dan orang-orang Quraisy pada saat itu, ya, memperhatikan bahwasanya Abdul Muttalib adalah orang yang Allah pilih untuk air Zam-Zam tadi. Jadi sebelum mereka sampai ke dukun tadi, sudahlah, ya, bahwasanya dari sini kita sudah tahu air hujan aja khusus untuk si Abdul Muttalib. Jadi pun gitu juga air Zam-Zam itu juga khusus untuk si Abdul Muttalib. Jadi udahlah, nggak usah kita selesaikan perkara kita ini. Ya, maksudnya jangan sampai ke dukun tadi. Dah, kita sampai di sini saja. Nah, kemudian mereka pulang dan mereka tetap menyerahkan urusan tersebut kepada Abdul Muttalib. Ya, begitulah Allah memilih Abdul Muttalib, ya, dari keturunan Bani Najjar dan Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian dari hal ini Abdul Muttalib memiliki anak lagi, ya, dan nantinya itulah keluarnya Abdullah, orang tua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib memiliki 10 orang anak, ya. 10 orang anak laki-laki. Tapi di sini 10 anak laki-laki, dan ada riwayat mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Ya, tapi keterangannya yang lebih kuat yang Anda pilih di sini adalah tetap 10. Ya, karena ada nanti ulama yang mengatakan si fulan itu nama lain dari si fulan. Ya, si fulan nama lain dari si fulan. Nah, sehingga cukup dengan 10 orang anak saja. Ya, kita sebutkan adalah Al-Harith, Zubair, ya, Abu Thalib. Ya, Abu Thalib kita tahu paman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah, Hamzah, Abu Lahab. Nah, kita tahu nih Abu Lahab, ya. Kemudian Ghaidak, Al-Muqawwam, Sofar, dan Al-Abbas, ya. Di antara paman-paman Nabi dari hal ini yang nanti yang masuk Islam, Al-Abbas, Hamzah, ya. Dah, itu saja, ya, yang kita ketahui. Ya, itu saja yang kita ketahui yang masuk Islam.
Yang Abu Talib nantinya di akhir hayatnya mau masuk Islam, sudah diucapkan syahadat oleh Nabi, tapi Abu Talib tidak mengucapkannya karena pengaruh dari Abu Lahab. Ya, itulah nanti wafatnya Abu Talib, dan kemudian diikuti dengan wafat istri dari Nabi kita Muhammad SAW, disebut dengan tahun kesedihan. Ya, itu terjadi di antara rentang di tahun ke-9 sampai tahun ke-10 kenabian. Ingat, kenabian, bukan tahun Hijriah, ya, tahun kenabian. Itu masih di fase Mekah. Itu nanti akan kita lalui, akan kita baca insyaallah taala a'lam. Dan inilah ya peristiwa pertama tentang momentum ya air Zam-Zam. Ya, momentum air Zam-Zam. Ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas momentum kedua, yaitu tentang kedatangan pasukan gajah. Ya, pasukan Abraha, ya, As-Sabbah Al-Habashi. Ya, ini adalah wakil dari Najasyi. Kita akan mengetahui apa sebabnya. Yang kita tahu kan bahwasanya Abraham menyerang Ka'bah kan. Nah, kita akan mengetahui apa sebabnya kok bisa mereka nyerang. Kan nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kita akan mengetahui apa nanti sebabnya. Kok bisa terjadi? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Nah, nanti dari hal ini kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan ataupun keyakinan orang-orang Quraisy pada umumnya. Karena nanti di sini Abdul Muttalib akan benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ya, memohon kepada Allah agar kiranya Allah menyelamatkan Ka'bah. Nah, jadi kita akan mengetahui bagaimana keadaan mereka, akidah mereka. Ya, kenapa mereka tidak termasuk orang-orang Islam? Ya, kenapa mereka tidak masuk di antara orang-orang Islam? Padahal mereka berdoa kepada Allah. Nanti akan kita sebutkan dari sisi ketauhidan mereka. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Ini yang nanti kita sampaikan. Ya, maka kita sudahi.